warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian bisa bertemu muka, saling kenal, yang insya Allah tujuannya adalah semata-mata saling memberikan manfaat ilmu, ya. Yang pada saat ini kami sangat berterima kasih bisa ketemu saudara-saudara di Majalengka. Jauh-jauh kami dari Gresik, Ponjaya. Ternyata ketemu warga sini banyak sekali nih, full, ya. Di sini kita sedang dakwah tentang metodologi agama atau thariqah. Nah, thariqah ini apa sih thariqah itu, dan apakah dia ini, kan sebagian orang itu menganggapnya bid'ah, ya toh? Dan sebagian orang pula menganggapnya wajib loh. Ini yang benar yang mana? Kok ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang wajib? Makanya kita urai secara ilmiahnya, logikanya, ya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kearifan arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai saja. Ini bertempat di Majalengka. Jalan apa ini? Jalannya enggak ini ya. Enggak ada. Blok Baligo. Oh, Blok Baligo. Desa Padaerang. Desa Padaerang. Iya, Padaerang. Padaerang. Sindangwangi. Kecamatan Sindangwangi. Nah, judul yang kita angkat kali ini adalah Taklim Darat di Majalengka, menjelaskan tentang metodologi thariqah. Kita semua kebetulan kan Islam, ya. Nah, pakai baju semua, ibu pakai kerudung semua. Pasti Islam. Tapi apakah kita benar-benar telah Islam? Itu, ya. Tapi jangan marah, ya. Ini saya kupas ilmiahnya, ya, tapi yang masuk akal. Nah, ada rukun iman, ada rukun Islam. Rukun Islam itu dimulai syahadat, betul ya? Kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Nah, logikanya, jika kita belum sah syahadatnya, kira-kira bisa sholat ya? Enggak. Ya. Nah, apalagi zakat, puasa, hajinya. Nah, syahadat itu berarti awal kita belajar adaptasi masuk ke rukun Islam. Nah, Islam yang mana? Nah, itu patokan Islam itu kan bersaksi akan Allah dan Rasul, ya. Begitu ya? Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Artinya apa itu, Pak? Kurang tahu. Kurang tahu. Enggak apa-apa. Di sini santai-santai ya. Enggak apa-apa. Kalau belum tahu, ada yang bisa bantu? Arti syahadat itu apa? Aku bersaksi Tidak Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah. Nah, dan Muhammad adalah Utusan utusan Allah. Allah. Iya. Ya, dia ada kalimat aku bersaksi, betul ya? Bersaksi itu melihat atau mendengar? Melihat. Apakah kita telah pernah ketemu wujudnya Allah? Belum. Tapi benar ya kalimat tadi, aku bersaksi, ya? Aku loh, ya. Ya. Bukan dia atau yang mewakili, tapi aku. Artinya aku ini loh, mataku telah melihat saksi akan Allah dan Rasulnya. Bukan orang lain, bukan Nabi Muhammad, bukan apa, tapi kita sendiri telah menyaksikan Allah dan Rasul. Pertanyaannya, pernahkah kebayang kita akan ketemu wujudnya Allah? Belum pernah kebayang. Padahal kalau kita tahu sifatnya Allah yang 20, yang pertama itu apa? Wujud. Allah wujud kita kok. Allah itu wujud sifatnya. Sifat itu artinya apa? Di dunia itu pasti memakai
undang-undang 5 panca indera. Kalau nggak terlihat, tercium, terdengar, teraba dan terasa. Dia sifatnya wujud. Berarti wujud itu apa? Dia apa? Dilihat, apa didengar, apa dirasakan, atau dia apa ini? Dilihat. Dilihat. Berarti Allah itu ada wujudnya dan bisa dilihat wujudnya, dan itulah kita bersaksi akan Allah yang wujud dan Rasulullah yang wujud. Melihat ya, aku bersaksi. Kira-kira gini, kalau kita bilang aku bersaksi tapi nggak ada yang aku saksikan, bagaimana kira-kira? Dongeng. Dongeng tadi dusta. Ngapa tuh loh nggak bisa ngomong Jawa ini ya? Ngerti tapi ngerti. Nuhun atau nuhun. Sok. Nuhun sadayanya. Gayanya kayak orang ini, orang Jabar, pakai kupluk Cirebon gitu ya. Nah itulah syahadat itu awal kita mulai masuk ke rukun Islam, tapi nggak ada yang menerangkan wujudnya. Wujudnya Allah itu mestinya ada di setiap zaman. Saya tanya ya, ini ya, pernahkah kita melihat matahari? Saya tanya. Pernah ya. Siang, sore, sama pagi, sama nggak sinarnya? Sama. Sama. Anggap aja gitu, tak iyani saja. Kalau kita melihat matahari, apakah mata kita terasa matahari atau mata kita hanya saya pada sinarnya? Sinar. Sinarnya. Ketika kita nunjuk matahari, itu loh matahari. Yang kita tunjuk itu matahari atau sinarnya matahari? Sinar. Sinarnya. Berarti bisa nggak kita melihat matahari? Bisa. Melihat. Yang kita lihat mataharinya atau sinarnya matahari? Sinar. Yang keras. Sinar. Sekali lagi. Yang kita lihat itu mataharinya atau sinarnya matahari? Sinar. Saya tanya sekali lagi. Bisa nggak kita melihat matahari? Tidak. Loh, udah berubah. Tadi kenceng itu. Pak, nama siapa itu? Ano. Oh, Pak Ano. Ini masuk YouTube ini, masuk FB ini. Ya. Dia artis dia. Betul nggak? Yang kita lihat itu hanya sebatas sinarnya matahari, bukan matahari. Betul? Betul. Yang keras biar clear ini. Betul. Mata kita nggak sampai pada matahari, telunjuk kita pun nggak sampai pada matahari. Kalau sampai terbakar mata kita, betul nggak? Betul. Artinya apa? Yang kita sebut matahari, yang kita tunjuk matahari, yang kita lihat matahari, itu adalah sinarnya matahari, bukan matahari, betul? Yang sinarnya itu mewakili dari matahari, betul? Dan kita tahu matahari lewat sifatnya daripada sinarnya, betul nggak? Artinya sifat daripada matahari itu bisa terbaca dengan sifat sinarnya, betul? Sifatnya terang, bercahaya, betul nggak? Hangat, menyilaukan, gitu sifatnya ya. Artinya apa? Sinarnya matahari adalah fi'il sifat daripada mataharinya. Atau sinar matahari itu mewakili sifat mataharinya, betul? Karena yang sampai kita bukan mataharinya, yang sampai pada kita adalah cahayanya atau sinarnya matahari, betul? Saya tanya lagi, waktu pagi, siang dan sore, apakah sinarnya sama? Sama. Yang lain? Sama. Yang lain? Tidak. Alasan sama kenapa? Karena kelihatan terang. Tak kira apa jawabannya. Nanti kelihatan terang. Kalau pagi warnanya merah loh. Iya. Lah siang warnanya apa? Terang. Lah kalau sore? Kemerahan. Merah. Saya tanya sekali lagi, apakah sinar matahari itu tetap atau berubah? Ayo, yang jawab, yang jawab kita tadi apa? Tetap apa berubah? Berubah. Maklum pasti. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lihat ya. Tapi logikanya, yang asli di sana sinarnya matahari apakah berubah? Apakah berubah? Tidak. Loh, tadi katanya berubah, sekarang katanya enggak. Bagaimana ini?
Yang benar yang mana? Ayo, sinarnya matahari berubah atau tidak? Tidak. Yang jawab tidak siapa? Ngacung. Nah, yang berubah ngacung, yang berubah. Loh, sama-sama diam ini. Gak malu ini masuk YouTube loh, Pilih mana? Berubah atau tetap? Tetap. Kalau sinarnya tetap, cuma kita merasakannya berubah gitu dari pagi, siang, pas sore. Nah, itu betul ya. Cahayanya nggak pernah berubah, nggak pernah berubah. Biarpun pagi, siang, malam, sore tetap sama cahayanya. Tetapi sampai ke matamu itu berubah-berubah, betul? Pagi, ketika suhunya rendah, tertutup kabut, sinar itu melewati media rambat udara dengan tekanan tertentu, maka sinarnya matahari seolah-olah berwarna merah keemasan, betul ya? Siang berubah menjadi terang benderang menyilaukan, betul? Sore pun berubah menjadi merah keemasan kembali. Padahal cahayanya nggak pernah berubah loh ya. Tapi kenapa kok sampai kepada mata kita berubah-berubah? Karena melewati media rambat yang dipengaruhi oleh tekanan udara dan gelombang energinya, betul ya? Betul ya? Maka betul nggak kalau lihat matahari saat pagi adalah berubah bulatan merah, betul? Waktu siang sinar gawok yang menyilaukan itu terang benderang putih itu ya, bukan lagi bulatan, tapi kita nggak bisa melihat bulatan itu ya, betul ya? Kalau sore berubah bulatan lagi, betul nggak? Artinya terlihat adalah yang terbaca oleh mata kita adalah sesuatu gelombang cahaya yang merambat lewat tekanan udara sehingga mencitrakan suatu penampakan yang kita lihat, kita interpretasi berbeda-beda sesuai dengan waktunya yang berbeda, betul ya? Pagi, siang, sore beda, maka wujudnya beda, betul nggak? Betul nggak wujudnya matahari yang kita lihat ya, wujudnya matahari yang kita lihat di dunia ini, di muka bumi, pagi, siang, sore beda? Beda ya wujudnya loh ya. Tapi cahaya tetap nggak? Tetap. Saya ulang lagi, cahaya tetap nggak? Tetap. Tapi wujudnya berubah-berubah, betul nggak? Betul. Tapi sinarnya matahari tidak pernah bercerai-berai dengan mataharinya, betul? Betul. Yang kita lihat ternyata berubah-berubah mataharinya itu, betul ya? Itu tadi analog atau kias akan Allah Ta'ala. Apakah ada yang bisa melihat Allah? Tidak ada, betul ya? Tidak mungkin dia di ujung langit akhir tertinggi. Kita pun nggak bisa melihat matahari. Tapi antara kita dengan matahari ada sejauh sinarnya matahari, betul? Betul. Kita menjadi kenal matahari lewat sinarnya, betul? Begitu pula Allah Ta'ala. Dia tidak bisa terlihat, maha rahasia, maha latif, maha mutlak, maha tak terhingga. Tetapi jarakmu dengan Allah Ta'ala adalah sepanjang cahayanya, nur. Dan sama halnya matahari tadi, sinarnya tidak pernah berubah, tetapi sampai kepada matamu wujudnya berubah-berubah, betul? Wujudnya berubah, tapi sinarnya apakah berubah? Sekali saya tanya, wujudnya berubah enggak? Berubah. Yang keras, jangan apa? Wujudnya berubah enggak? Berubah. Tapi cahayanya berubah enggak? Tidak Berubah. Demikian juga nurnya Allah Ta'ala. Allah tetap berkekalan, nurnya pun tetap berkekalan. Tetapi sampai ke dunianya terlihat wujudnya berubah-berubah. Tadi sinarnya matahari dipengaruhi oleh media rambat tekanan udara dan energinya, betul ya? Demikian juga cahayanya Allah sampai ke dunia ini wujudnya berubah-berubah, tergantung dengan orang yang membawa gelombang nur tadi. Itulah utusan. Dulu disebut Rasul, zaman ini pun Rasul, kan ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haris, dan terusnya
utusan itu ada di setiap zaman. Tadi ya, wujud yang kau lihat matahari itu pagi, siang, sore, dan malam berubah, betul nggak? Betul. Demikian juga wujudnya Allah. Kau lihat zaman ini, dilihat zaman kemarin, zaman lalu, zaman besok akan berubah-berubah karena bergantung akan media rambat di mana cahayanya duduk, atau media rambat di mana cahaya bertempat, atau media rambat di mana tempat merambatnya cahayanya nur Allah tadi. Itu manusia. Sekarang saya tanya, ini terlihat nggak oleh mata kepalamu? Bukan, ini Allah tadi, bukan ini, bukan pentil merah ini, bukan. Kau ini melihat, ya kencing salah. Ini misalkan Allah terlihat nggak dengan mata kepala telanjang? Rasulullah Nur ini terlihat nggak dengan mata kepala telanjang? Tapi jika Nur itu menempati manusia, misalkan bebek lucu, maka terlihat nggak dia? Lihat. Wujudnya Allah berupa apa? Saya tanya. Bebek. Bebek. Tadi yang bilang manusia itu. Cuma wujudnya seorang bebek. Aduh, nggak apa lah ya. Tapi hanya adalah manusia ya. Lakot jakum seorang, berarti dia manusia. Saya tanya sekali lagi. Allah terlihat nggak? Tidak. Rasulullah yang nur terlihat nggak? Tidak. Tapi jika Rasulullah itu ada membawa dulu wujudnya adalah Nabi Muhammad, maka wujudnya Allah berupa yang keras. Siapa dia waktu zaman Nabi Muhammad? Wujudnya adalah Nabi Muhammad. Wujudnya ya. Yang terlihat oleh matamu ya. Ini nggak terlihat, betul nggak? Betul. Ini terlihat nggak? Tidak. Tapi yang terlihat oleh mata telanjangmu adalah berupa manusia. Clear? Clear. Betul nggak? Kalau Allah dan Nur itu, Nur Rasulullah tadi ada di balik manusia, betul? Betul. Maka wujud yang terlihat oleh mata orang lain, ini terlihat nggak? Ini terlihat nggak? Enggak. Yang terlihat adalah ini, betul nggak? Betul. Wujudnya Allah adalah Manusia. karena nurnya menempati, Manusia. karena nurnya yang membawa adalah Manusia. laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Demikian juga di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya apa, Pak? Tuhannya manusia, betul nggak? Malikin nas, rajanya manusia. Wujudnya siapa? Manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Wujudnya pun Manusia. wujudnya lo ya. Ini wujudnya lo ya. Ketika kau ada air sama gelas mana? Air apa botol? Coba tolong air itu loh. Ketika air itu ditaruh botol, maka wujudnya menjadi Botol. Tapi apakah air ini sama dengan botolnya? Tidak. Yang kau minum airnya apa botolnya? Airnya. Tapi karena air itu di balik botol, maka kau pegang dulu. Botolnya. Tapi kau minum, Airnya. air itu tidak sama dengan botolnya. Buktinya kau minum tetap airnya. Kecuali Pak ini pernah minum botol. Ya, betul ya? Betul. Karena air itu dibaliknya wujud ini, yang kau sentuh pertama adalah casingnya dulu, wadahnya dulu. Sekarang lihat ini. Ketika kau menghubungi Allah Ta'ala, ini nggak terjangkau, ini pun nggak terjangkau, nggak terlihat. Kau mesti temukan ini dulu, betul nggak? Betul. Dan Allah dan Rasul ada di baliknya orang ini. Betul? Betul. Udah gini aja. Misalkan ini nomor handphone, ya, betul ya? Betul. Ini gelombang, sinyal dan segala macam. Ini orangnya. Ketika kau menghubungi istrimu yang jarak 10 kilo di sini, apa yang kau lakukan? Kontaklah nomornya, betul nggak? Betul. Kenapa kau nggak kesini langsung? Oh, jarak jauh bang, 10 kilo, betul nggak? Apalagi 100 kilo, 1000 kilo. Disinilah gelombang, disinilah istrimu, disinilah nomor teleponnya. Lantas apa yang kau kerjakan untuk menghubungi dia? Saya tanya.
ketika kau menghubungi istrimu yang jarak 10 kilo, apa yang kau kerjakan? Ayo. Hubungi nomor teleponnya, betul nggak? Dan di balik ada gelombang, nyambung pada istrimu. Hai darling. Wah, kayaknya orang Majalengka pakai darling. Ya, betul nggak ini? Betul. Ada HP nggak? Ada HP? Ada HP? Pinjam. Pak Jamu, pinjam. Ini. Lihat ya. Yang saya pegang siapa? P. Ngomong sama siapa? Yang keras, yang kompak dong. Yang saya pegang ini siapa? Ngomong sama siapa? Tapi tujuannya kepada yang di ujung, betul nggak? Ketika kau menghubungi nomor ini, kau tidak bertujuan nomor ini, betul nggak? Tujuanmu adalah istrimu. Kalau kau ngomong ini, nangis sendiri, tapi tidak ngomong ini, kamu orang gila, betul nggak? Betul nggak ini? Betul. Tipis ya antara teknologi sama orang gila, betul nggak? Kalau orang nggak paham teknologi dia orang gila, betul nggak? Ya pakai ini, pegang HP, ketawa-tawa sendiri. Iya beres. Ngomong besok apa? HP. Kadang nangis dewi yuk. Kok iso salah piye iki? Betul nggak? Dilihat orang ngomong sama siapa? HP. Orangnya kelihatan nggak yang di ujung? Nggak kelihatan. Demikian juga menghubungi Allah Ta'ala. Ya, Allah terlihat nggak? Enggak. Rasulullah terlihat nggak? Enggak. Tapi yang membawa nur tadi terlihat nggak? Maka yang kau hubungi siapa dulu? Ini dulu. Ketika kau menghubungi istrimu, yang kau hubungi siapa? Nomornya dulu, betul nggak? Betul. Saya tanya, misalkan istrimu tuh, misalkan belakangnya nomornya adalah 0007, Saras ya kan? Ya kan 7 Saras ya. Saya tanya, ketika kau salah 008, nyampe nggak ke istrimu? Nyasar, betul ya? Kalau 009, ya, selisih sedikit saja angkanya sudah kesasar nama istri orang. Nggak boleh ya? Nggak boleh memanfaatkan itu ya, oke? Artinya apa? Kau harus ketemu alamat ordinat yang tepat. Betul? Kenapa kau kok menghubungi nomor ini? Karena kau yakini itu nomornya dipegang istrimu, betul nggak? Handphonenya. Kalau kau hubungi nomor ini diangkat oleh istrimu, maka kau tanya, Assalamualaikum, dijawab nggak dia? Waalaikumsalam. Jadi di mana? Nah, tanya gitu. Aku lagi beserta Mr. TM yang brilian bagai tidak sombong. Tidak sombong saya Pak. Kata siapa saya sombong itu ya? Orang ini kata saya sombong. Enggak ya? Enggak. Berarti apa? Kau harus tahu alamat gelombang yang wujud di frekuensimu sendiri. Ya kan? Ini gelombang wujud nggak? Gelombang sinyal itu sinyal. Ada wujudnya nggak? Ada. Wujudnya itu adalah di balik nomor handphone yang diaplikasikan ke teknologi lewat HP, maka nyambung ke istri, betul nggak? Betul. Selisih nomor gak ketemu istri, betul nggak? Betul. Itulah bahayanya kalau kau menghubungi Allah tidak ketemu sang pembawa gelombang Allah. Bagaimana kira-kira Pak? Sesat. Betul nggak? Betul. Atau kau menghadap kepada orang yang tidak waris atau orang yang palsu mengaku waris, seperti kau mengetik nomor istrimu tapi selisih 7 menjadi 8. Sesat ya ini? Sesat. Ngeri ya? Nah, kita kunci ya. Berarti menghubungi orang yang melebihi batas kemampuan manualmu berkomunikasi, kau masih lewat gelombang, betul nggak? 5 kilo kau teriak bisa nggak? Apa 50 kilo? 500 kilo nggak? Nah suaramu di sini, hello, betul nggak? Didengar nggak sampai sini? Jarak 5 kilo, suara berubah mengalir lewat gelombang, didengarkan sampai sini. Dia pun menjawab, betul nggak? Hello juga guys, gitu. Itu banci-banci kaleng-kaleng gitu ya. Betul nggak ini? Suaramu di sini terhantar berupa gelombang dan diterima sini.
Saya tanya, jarak 5 kilo langsung nggak suaranya diterima? Langsung. Kalau 50 kilo, Langsung. 500 kilo, Langsung. 5000 kilo, Langsung. berarti apa? Tidak ada batasnya. Suara, hubunganmu, suaramu atau aktivitasmu di jasmanimu dengan akalmu dan sebagainya itu, jika berubah menjadi gelombang metafisika, terhantar ya, bukan terantar ya, bukan pengantar ya, maka sifatnya langsung. Karena apa? Jarak 5 kilo sama nggak dengan 50 kilo? Sama. Sama nggak dengan 500 kilo? Sama. Memakai gelombang tidak lagi terikat dengan ruang dan waktu, betul nggak? Betul. Dia hubungannya langsung. Saya tanya, telepon itu dijawab langsung nggak sama istrimu? Langsung. Assalamualaikum, dia jawab nggak itu? Jawab. Hubungannya langsung nggak? Langsung. Padahal jarak 5 kilo, 50 kilo, 500 kilo, betul? Betul. Karena kamu menggunakan teknologi. Dan teknologi itu prinsipnya adalah kamu berhubungan dengan sesuatu yang jaraknya melebihi kemampuan menggunakan teknik gelombang. Saya tanya, apakah mungkin kau berkomunikasi dengan istri jarak 50 kilo tanpa teknologi? Ya. Yang keras? Ya. 50 kilo saja nggak mungkin. Sekarang lihat, apakah mungkin kau berhubungan dengan Allah yang jaraknya 7 lapis langit tak terhingga tanpa teknologi? Ayo. Tadi 50 kilo sudah nggak mungkin. Saya tanya sekali lagi, apakah mungkin kau berhubungan dengan Allah yang kata Nabi saat Mi'raj melewati 7 lapis langit jaraknya tak terhingga? Apakah mungkin tanpa teknologi? Tidak. Bingung ini. 50 kilo saja sudah nggak mungkin. Ini jarak tak terhingga malah bingung-bengong ini. Loh, saya ulang sekali lagi. Pak De, yang jawabnya bener ya. 50 kilo harus pakai teknologi apa enggak? Pakai teknologi. Pakai teknologi. Lah kalau jaraknya 5 juta kilo, pakai teknologi apa enggak? Harusnya. Lah kalau tak terhingga kilo, harus pakai teknologi apa enggak? Tuh, gampang. Sekarang saya sekali lagi. Jika hubunganmu dengan Allah Ta'ala jaraknya adalah tak terhingga, maka mesti pakai teknologi apa enggak? Oke. Yang keras. Oke. Saya tanya, jika tidak memakai teknologi, mungkin nggak kau ada hubungan dengan Allah Ta'ala? Ya. Gitu loh. 50 kilo berubah menjadi langit tak terhingga, udah bingung. Ya. Nah, teknologi itu harus memakai rumus gelombang. Karena kau di alam fisika, dia ada di maha metafisika, maka mesti prinsip yang sama. Zikirmu, ibadahmu, sholatmu harus bisa merubah menjadi gelombang metafisika yang berlapis-lapis sampailah kepada dia yang maha metafisika. Maka itu mesti memakai teknologi. Teknologi itu bahasa Arabnya apa? Saya tanya, secara logika berarti toreko itu wajib apa bid'ah? Wajib. Wajib. Orang klaim ini bid'ah hanya karena berbekal dalil yang gak jelas. Orang memaknainya yang gak jelas itu. Padahal secara teori logika kayak gini, kita digiring ternyata tanpa teknologi nggak mungkin bisa berhubungan ketika melewati batas kemampuan manual berkomunikasi, betul? Betul. Saya pegang tadi, adanya bahasa teknologi, ada bahasa gelombang, betul? Betul. Dan adanya saluran yang jelas, betul? Betul. Dan adanya baterai yang support dan sinyal yang support, betul nggak ini? Betul. Sekali lagi saya tanya, apakah mungkin kau berhubungan dengan Tuhan Allah Ta'ala tanpa lewat teknologi? Yang keras dong. Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah mungkin kau sholatmu, ibadahmu, zikirmu yang tidak bisa berubah menjadi gelombang? Apakah saya pada Allah Ta'ala? Tidak bisa. Mungkin. Apakah mungkin kau mau menghubungi Allah di ars tanpa lewat orang yang membawa gelombang ini tadi di dunia? Tidak mungkin. Clear. Tapi inilah the missing link atau rantai tali yang terputus yang umat di zaman ini gak ada yang tahu.
siapakah orang yang membawa nur gelombang Allah tadi? Karena apa? Demikian penuh tipu daya, banyak klaim sana sini, ini mursyid, ini mursyid, ini mursyid. Pada logikanya bergeser sedikit saja nomor itu, sesat nggak kita? Sesat. Ngeri. Itulah kedudukan mursyid yang waris. Waris itu hanya pindah-pindah wadah saja. Air ditaruh botol bentuknya botol, dipindah mangkok jadi mangkok, dipindah cibuk jadi cipu, dipindah kendi jadi Kendi. airnya sama nggak? Sama. Jika air itu dulunya, anggap aja air ditaruh pada wadah Nabi Muhammad, wujudnya adalah Nabi Muhammad. dipindah ke waris berikutnya, maka menjadi waris berikutnya. Betul nggak wujudnya? Betul. Dulu dari Nabi Muhammad diwaris kepada Sayyidina Abu Bakar, waris kepada Sayyidina Salman Al-Faris, waris kepada Sayyidina Syekh Abu Yazid Al-Bustami, terus sampai dengan yang mulia guru mursyid kita. Saya tanya, isinya sama nggak? Sama. Sekali lagi, isinya sama nggak? Sama. Wujudnya sama nggak? Beda. Wujudnya beda, tapi isinya adalah sama. Inilah yang dicari seluruh manusia, yaitu orang yang membawa gelombang nur Allah tadi. Saya tanya sekali lagi ya, apakah mungkin kau bisa berhubungan dengan dia di langit akhir tertinggi Malik Yaumiddin, tetapi kau tidak ketemu ini di dunia? Saya tanya. Tidak. Apakah mungkin kau menghubungi istrimu yang jarak 50 kilo tanpa ketemu nomor teleponnya? Tidak. Clear ya? Clear. Gurunya harus waris. Pahit ya, tapi harus kami sampaikan. Karena di mana-mana banyak klaim guru. Ini akhir zaman. Tidak ada yang menerangkan agama secara ilmiah. Tidak ada yang menerangkan wujudnya Allah. Tidak ada yang menerangkan macam-macam, nggak ada. Semua sibuk membanggakan aliran golongan sendiri, betul ya? Akhirnya apa? Yang asli terkaburkan karena ketutupan gerhana oleh yang palsu. Maka Mr. TM berdakwah ke sana kemari, menyampaikan metodologi mutlak dari ahli waris yang asli tidak lurus. Kenapa lainnya nggak ada yang menceritakan ini? Karena tidak sampai kepada mutlak, karena tidak waris. Saya tanya ya, jika kalimat Nabi awaluddin ma'rifat, artinya apa? Awal kau mulai beragama adalah kapan kau kenal Allah. Akhiruddin ma'rifat, akhir kau beragama juga ada tentang ma'rifat. Berarti isinya agama adalah tentang Ma'rifat. nil ma'rifat. Artinya jika belum ma'rifat, kau pun belum. Sekali lagi, artinya ini Nabi loh ya. Jika kau belum bermakrifat, berarti kau belum beragama. Nabi loh ini, ada dalilnya loh ya. Jangan marah. Kalau marah egonya, oh saya tanya keluar. Telan saja, tapi ini ada solusinya gitu loh. Nah makanya, ada nggak yang menerang wujudnya Allah di zaman ini? Masih ada bersaksi? Gak ada toh? Gak ada. Jika kau nggak ketemu ini tadi, bisa sampai nggak kau kepada ini? Tidak. Ngeri ya. Makanya syahadat itu kau mesti bersaksi akan wujudnya Allah dan wujudnya Rasul, yaitu manusia. Karena nurnya itu yang membawa adalah manusia. Maka wujudnya Allah adalah manusia. Wujudnya Rasul juga manusia. Malikin nas, ilahin nas. Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia adalah manusia. Wujudnya, tapi dia bukan Allah, betul nggak? Betul. Dia bukan Rasulullah, tapi Allah dan Rasul ada di baliknya orang ini, betul nggak? Betul. Nomor teleponmu bukan istrimu, betul nggak? Betul. Nomor istrimu bukan gelombang, tapi istrimu dan gelombang yang menyampaikan ke sana itu ada di balik nomor itu, betul nggak? Betul. Kamu bisa nggak berhubungan dengan istrimu tanpa lewat nomor itu? Tidak Ya. bisa. Nomor itu
include sepaket dengan teknologinya, betul ya? Maka ada gak gambaran kau bisa berhubungan dengan Allah lewat gelombang, betul gak? Yaitu setelah kau temukan ahli waris nur Rasulullah yang di zaman ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan kau mesti melewati syarat rukun, yang itu kau di-upgrade gelombang, kemudian kau diajari di manakah wujudnya Allah, wujudnya Rasulullah, dan teknologi teknikal untuk menghubunginya. Karena ya HP kalau kelok, misalkan kelok ini ya, bisa nggak dipakai? Tidak. Atau misalkan lagi nggak ada baterainya, bisa nggak dipakai? Tidak. Berarti kita harus tahu cara memakai teknologi tadi, harus cara teknologi ya, betul ya? Betul. Kita kunci HP itu ketika dipakai adalah membutuhkan baterai, membutuhkan cara memakai HP-nya, membutuhkan nomor telepon yang kau tuju, dan sinyal yang support sini dan sana, betul ya? Betul ya ini? Betul. Demikian juga kau berhubungan dengan Allah Ta'ala, mesti lewat teknologi, mesti lewat tore, mesti lewat gelombang nur, betul ya? Betul. Tanpa gelombang nur, ibadahmu nggak sampai, gitu ya? Ini sholat jasmani, dimulai takbir sampai syarat jasmani, mu yang sholat, lah rohmu. Gimana kau menyambungkan gelombangmu dengan gelombang Allah Ta'ala? Lihat kalimat ya di surat Al-Ma'un. Celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan lalai sholat ya, lalai dalam sholat. Lalai itu apa sih? Gak nyambung atau terputus atau inconnect, gak connect. Dapatnya apa? Neraka wel. Well, sudah sholat ya dia? Sudah dia, tapi gak nyambung. Maka sholat pun mesti memakai torekoh, betul gak nih? Betul. Sholat jasmani zahirnya ada teknikal gelombang itu, yang itu memakai torekoh, prinsip dasar torekoh. Ibadahmu berubah menjadi gelombang. Yang tadi itu gelombang tidak terikat aturan dan waktu, betul gak? Betul. Jarak 5 kilo, 50 kilo, 500 kilo, butuh waktu yang sekejap saja, betul gak? Betul. Atau langsung. Demikian juga ketika kau ketemu orang yang membawa gelombang Allah Ta'ala, maka ketika kau kontak dia dengan rukun syarat teknologi, nyambung gak sama Tuhan? Katakan nih. Nyambung. Gampang gak ini? Bisa dibayangkan gak ini? Bisa. Bagaimana kalau kau sholat di awal takbir sampai salam tapi nggak memakai rumus gelombang? Kira-kira bagaimana? Gak nyambung. Nah ini ya, mungkin agak baru ya, makanya banyak ibu-ibu olong-olong ini. Belum bengong-bengong. Logisnya ini tapi Logis. tapi masih pening dia. Karena dari kecil diajari seperti itu. Yang kau sembah itu siapa? Kamu nggak kenal. Syahadat itu nggak bersaksi akan siapa, loh, nggak kenal, gitu kok yakin tuh? Saya tanya, wujudnya Allah adalah Manusia. itulah kau bersaksi. Wujudnya Allah adalah Manusia. wujudnya Rasulullah adalah. Manusia. Kalau kau nggak ketemu ahli waris di zamanmu sendiri atau orang yang membawa nur, maka syahadatmu palsu. Aku bersaksi, tapi nggak ada yang aku saksikan. Betul? Betul. Lah kalau syahadatnya saja nggak laku, bagaimana sholatmu? Nggak laku. Nggak percaya, kita urai. Lihat iftitah sholat. Ini wajah tuh, wajahia. Ya tak? Ya. Wajahkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Wajah siapa? Wajah Allah. Ono wajahnya, ono wujudnya terlihat tuh. Lah kalau kamu nggak ketemu wujudnya saat syahadat, bisa nggak kamu lihat apa menghadap kepada dia? Nggak bisa. Kalau kamu nggak ketemu anakku, wujud zahir anakku, bisa nggak kamu ingat anakku? Ya. Clear. Gak percaya lagi, lihat di dalam sholatnya. Tadi baru mau masuk sholat. Aqimus sholah lidzikri. Ada ayatnya itu? Enggak? Ada. Apa artinya? Dirikan sholat dengan hati yang berzikir. Artinya zikir itu apa, Pak? Ingat.
Apa yang kau ingat? Allah. Modelnya gimana coba? Enak sih Allah, enak ya. Allah itu cuma tulisan A-L-L-A-H. Dia tadi di muka timah awal ya. Semua yang bernama dunia pasti ada kaitan dengan undang-undang panca indera. Kalau nggak terlihat, tercium, raba, dengar dan rasakan. Saya tanya, kentut kau tahu nggak itu kentut? Karena apa? Tahu. Bau dan bunyi, ya bukan? Bau. Betul nggak? Betul. Kucing, kau tahu nggak? Karena apa? Kau bisa tahu itu kucing? Wujudnya dan suaranya, betul nggak? Betul. Kau tahu ini angin, kenapa? Kau tahu itu lampu itu kenapa? Salah. Semuanya ada kaitan dengan ini. Pocong kau tahu nggak pocong? Nah, pocong lo kau tahu, betul nggak? Yang modelnya kayak gitu loh, iya kan? Iya kan? Sundel bolong tahu nggak? Dulu tahu nggak lo? Lo tahu semua lo. Yang bernama itu pasti ada kaitan dengan ini. Lah yang mana bernama Allah itu? Lo nggak pernah mikir? Kalau kamu nggak tahu, disitulah Allah itu loh wujudnya Allah. Kau cuman pakai kenal nama A L L A. Kayak gitu tata. Lu ibadahmu nyembah siapa? Maksudnya nyembah betul apa enggak ini? Betul. Makanya rukun Islam itu kau didudukkan dulu, kau masih ketemu Rasulmu di zaman ini, kan gitu. Nah, sekarang kan kita duduk Rasul itu manusia yang telah mati, ya kurang ajar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi Rasulullah Muhammad bukan manusia. Saya tanya, ada kan namanya Presiden Soekarno, betul nggak? Yang mati presidennya apa Soekarno-nya? Tuh, begitu. Saya tanya, wujudnya waktu itu, wujudnya presiden apakah sama dengan Pak Karno-nya? Sama. Tapi yang mati Soekarno-nya apa presidennya? Soekarno. Gampang tuh. Yang matinya bernyawa, ya Pak Karno bernyawa, tapi presidennya ada nyawanya enggak? Enggak. Ketika presiden menempati Pak Karno, maka wujudnya presiden sama dengan Pak Karno. sifatnya presiden sama dengan sifatnya Pak Karno. Tapi presiden dengan Pak Karno ada dua wujud Ya. buktinya Pak Karno bisa mati, presiden tetap lanjut, betul nggak? Wujudnya pun berubah menjadi Pak Harto, betul nggak? Itu kan sama dengan Nabi dan Rasulullah, betul nggak? Betul. Yang mati manusianya, tapi Rasulullah itu nur, maka ada matinya dia. Itulah nur itu waris ya. Ini semua adalah wujudnya nur manusia, wujudnya beda-beda tiap zaman. Dan di akhir zaman ini ada gurunya Mr. TM. Maka wujudnya Rasul zaman ini adalah guru, bukan Mr. T. gurunya Mr. TM ya. Kalau Mr. TM cuma muridnya saja, cuman pintar sekali di Mr. TM ya kan? Bisa mengilmiahkan agama. Dulu kebayang nggak wujudnya tadi? Gak kebayang. Kalau sekarang, loh iya ya, betul nggak? Betul. Lah, dulu, ya dulu lah, ya, wujudnya Allah adalah manusia, tapi manusia bukan Allah, betul ya? Tapi Allah dan Rasul ada di baliknya manusia itu, karena yang terlihat dengan mata kepalamu adalah manusianya yang membangun itu ya. Wujudnya presiden sekarang adalah Pak Jokowi, betul? Betul. Saya tanya, sekarang ya presidennya kurus sama gemuk? Nah, karena apa? Kau lihat Pak Jokowi nya, betul nggak? Betul. Sifatnya Pak Jokowi itu mewakili sifat presidennya, betul nggak? Betul. Jangan kau bilang wujudnya presiden sekarang gemuk gendut, padahal loh Pak Jokowi kurus, betul nggak? Ya bukan? Betul. Gampang tak? Maka wujudnya Allah, wujudnya Rasulullah adalah manusia dengan sifat-sifat manusiawinya, betul? Betul. Kalau misalkan presiden pakai kacamata, orang yang menjawab presiden pakai kacamata, maka presiden pakai kacamata. Kalau orang yang menjadi presiden itu suka pedas, maka presidenmu suka pedas, ya enggak? Betul. Sifat orangnya itulah yang mewakili sifat presidennya. Gampang kan?
Kalau kau mau ketemu presiden, ketemu dulu Pak Jokowi, betul nggak? Betul. Betul nggak ini? Betul. Loh, gampang toh? Di manakah dia bertempat, maka itulah wujudnya, itulah sifat, betul? Betul. Inilah yang ditempati oleh nur. Inilah rantai emas Naksabandi. Isinya sama nggak ujung-ujung? Sama. Tadi kan air ditaruh botol, bentuknya botol, dipindah gelas jadi gelas, dipindah mangkok jadi mangkok. Isinya sama nggak? Sama. Wujudnya beda nggak? Beda. Oh, jelas nggak ini? Saya tanya sekali lagi, apakah mungkin kau tidak ketemu garis jalur silsilah ini? Apakah mungkin kau bisa ketemu Allah di sini? Tidak. Tidak mungkin. Maka betul nggak ada kalimat Nabi? Tidak akan kau kenal Allah di akhirat sebelum kau kenal Allah di dunia. Wujudnya Allah di dunia siapa? Manusia yang membawa nurnya Allah Ta'ala. Dulu adalah Nabi Muhammad, yang di dalamnya adalah Rasulullah Muhammad, di balik adalah Allah Ta'ala. Gak percaya? Lihat ini. Apakah betul syariat Nabi Muhammad waktu tahiyat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, waktu tahiyat betul? Betul. Ayo betul nggak? Betul. Loh, dia kan menunjuk ke depan. Yang salah siapa wujudnya? Muhammad. Tapi ke waktu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, betul nggak ini? Betul. Dia yang Muhammad bin Abdullah menunjuk Muhammad yang nur. Berarti apa? Di balik wujudnya itu ada Muhammad bin Abdullah, ada Muhammad yang nur atau Rasul Muhammad. Betul? Betul. Kenapa nggak ada yang nanya? Zaman dulu, zaman Nabi Muhammad berarti wujudnya Allah adalah sama dengan yang keras, sama dengan Nabi Muhammad. Lihat di ayat 14. Sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Yang ngomong itu siapa? Nabi Ayo, Muhammad. yang ngomong siapa ini? Ya Allah, ya Nabi Muhammad. Yang ngomong itu Allah tapi lewat Nabi Muhammad. masa sungguh aku ini Allah, masa yang ngomong Muhammad? Enggak lah. Yang ngomong itu berarti Allah tapi lewat mulutnya Nabi. kalimatnya sungguh aku ini Allah. Berarti ngomong itu siapa? Ya Allah tuh. Tapi lewat mulutnya siapa? Nabi Muhammad. Wujudnya siapa? Nabi Muhammad. Kenapa nggak ada menang kayak gini? Carilah manusia di zaman ini yang mewarisi estafet kerasulan itu. Dulu disebut Rasul ya, tiap agama kan ada Rasul itu kan? Rasul Isa, Rasul Musa, Rasul Ibrahim, Rasul Nuh, Rasul Muhammad. Setelah ada arwah yang mencapai makom sempurna, yaitu arwahnya Nabi Muhammad, maka berubah total metodologinya. Dulu Rasul itu dipilih Allah lewat tabir rahasia. Rasul Musa dengan Rasul Isa tidak bertemu zahirnya, betul nggak? Dengan Rasul Ibrahim, Rasul Nuh tidak bertemu zahirnya. Tapi di akhir zaman telah ada manusia telah mencapai sempurna, yaitu arwah Nabi Muhammad, roh Nabi Muhammad. Maka agama pun menjadi sempurna. Maka berubahlah apa? Zaman setelah Nabi Muhammad beda dengan zaman Nabi Muhammad dan beda dengan zaman sebelum Nabi Muhammad. Zaman setelah Nabi Muhammad, karena ada manusia telah sempurna, maka kalimat Nabi adalah besertalah dengan Allah. Jika kau belum bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang telah beserta dengan Allah. Betul? Imam Abu Hurairah hadis. Taatlah kau kepada Allah, taatlah kau kepada Rasul, taatlah kepada orang yang dikuasakan di antara kamu, yaitu gurumu, guru rohani. Manusia dan Allah Ta'ala itu sudah begini, sudah sempurna. Maka lanjutannya adalah Rasulullah yang waris selanjutnya adalah diwarisi oleh manusia yang sempurna tadi. Bahasa Nabi adalah al-ulama waris. Saya tanya, kalau saya misalkan di posisi Nabi Muhammad punya tanah 1 hektar, saya wariskan kepada bapak ini, maka dia punya nggak tanah 1 hektar tadi? Punya. Diwaris kepada bapak ini tanah 1 hektar tadi, maka dia punya nggak tanah itu? Hanya pindah-pindah nama saja, betul nggak? Isinya sama nggak itu? Sama. Waris.
Itulah bedanya agama akhir zaman dan agama Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad dan agama sebelum Nabi Muhammad. Agama di akhir zaman ini tidak disebut Nabi karena telah khatamul anbiya pada Nabi Muhammad. Tidak boleh disebut Rasul karena membedakan inilah akhir zaman. Tapi ini disebut waliyah mursidah. Enggak percaya? Nabi Muhammad di zaman itu disebut Rasulullah Muhammad, betul enggak? Betul enggak? Betul. Nabi atau Rasulullah, betul enggak? Nabi itu manusianya, Rasulullah itu isi nurnya. Tapi di zaman beliau pun menyebutkan falan tajidalahu waliyah mursyida. Itu zaman setelah Nabi Muhammad. Al-Kahfi 17. Barang siapa yang ditunjuki Allah, dibimbing Allah adalah lewat mursyid. Dan barang siapa yang tidak dalam bimbingan mursyid, otomatis akan dibimbing oleh setan. Maka wajib kau cari guru mursyid. Inilah Rasulullah, hanya berubah nama istilah saja. Karena mursyid itu diwarisi oleh ahli silsilah yang sama menyambung dari guru ke gurunya, guru ke gurunya sampai dengan guru agung Rasulullah Muhammad. Itu beda. Dulu disebut Rasulullah, akhir zaman disebut mursyid. Yang manusianya adalah waliyah mursidah. Walinya manusia. Walinya manusia, wujudnya mursyid itu bukan manusia. Maka guru rohani itu bukan manusia, tapi wujudnya manusia. Itulah Rasulullah di akhir zaman, ya. Dialah manusia wujudnya. Di balik manusia itu ada Allah Ta'ala, di balik manusia ada Rasulullah. Sama nggak isi yang di baliknya orang ini dengan yang di baliknya Nabi Muhammad? Sama. Maka itulah kau telah ketemu gelombangnya. Karena apa? Gurumu waris, kan gampang. Air ujung ke ujung sama nggak? Ujung sana sama ujung sini sama nggak tadi? Maka yang kau minum ini adalah sama dengan yang diminum di sana, betul nggak? Betul. Berguru ke sini sama nggak dengan berguru di sana? Sama. Itulah bedanya waris dan amanah. Cari yang waris itu mutlak ya. Nah tadi ya, berarti saya simpulkan, berhubungan dengan Allah, dengan ibadahmu, zikirmu, sholatmu, ngajimu mesti memakai gelombang wasilah yang itu sepakat dengan teknologi atau torekoh, betul nggak? Yang itu mesti memakai frekuensi Rasulullah yang di zamanmu sendiri ada lewat mursyid. Yang itu kau mesti lewat baiat yang ditanamkan nur Allah di Asyura 52. Itulah prinsip dasar torekoh. Maka saya tanya, torekoh itu wajib nggak? Wajib. Baiat itu wajib nggak? Wajib. Tanpa itu no way. Itulah wasilah. Kita diperintah mencari wasilah. Betul nggak ayatnya? Al-Maidah 35. Wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Carilah jalan. Carilah itu berarti apa? Kalau nggak saran yang perintah, betul nggak? Jalannya hanya lewat itu agar kau bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala. Kau di dunia, Tuhanmu di akhirat tertinggi, sedang kau nggak bisa nyebrang ke akhirat, betul nggak? Kalau belum mati, betul nggak? Tapi ketika ketemu apa yang dimaksud dengan Nabi, mutu qabla anta mutu, yang dimatikan di dalam hidupmu, maka kau akan ketemu kehidupan setelah matimu. Itulah baiat. Maka rohmu bisa nembus ke sini. Ketika telah ketemu gurunya yang manusia zahir itu, di bawah ada nur itu. Tapi kau bisa masuk ke akhirat ini. Saya tanya, walaupun kau ketemu wujud zahirnya guru rohani, guru mursyid, tapi kalau belum baiat, kau belum bisa masuk akhirat. Betul ya? Betul. Saya tanya, orang kaya terakhirnya apa? Mati. Orang keramat terakhirnya mati. Orang pintar mati. Itulah kata Nabi berupa siratal mustaqim, berupa apa? Jembatan, nyebrang kau ke sana. Ibarat jembatan dibikin karena apa? Kalau nggak karena jurang atau sungai yang deras, betul nggak? Jalan lu buntu, nggak ada jalan lain, betul nggak? Tapi kalau ada jembatan, kau tinggal nyebrang, betul nggak? Betul. Orang yang di baiat itu nggak boleh nyebrang ke akhirat, betul? Betul. Tapi kalau ketika kau dipertemukan dengan jembatan itu, yaitu lewat syarat rukun baiat, kau terapkan nur iman dan nur kitab, kau menyeberang. Lihat di Asyura 52, lihat sendiri itu.
tentang wahyu, tentang nur kitab dan nur iman, dan tentang terpilihnya oleh Allah Ta'ala. Yang terakhirnya adalah dipertemukan petunjuk akan jalan yang lurus, siratal mustaqim. Berarti orang yang bisa beribadah nyebrang ke akhirat sampai pada mahsyar adalah orang-orang di baiat. Tapi jangan patah hati ya. Yang sudah sholat, sudah Islam, sudah apa, jangan patah hati. Masih berserah diri, belum beriman. Gak percaya? Pernah nggak di khotib orang cerita khutbah ada seorang badui menghadap Rasulullah Muhammad? Pernah dengar itu? Ayo, pernah dengar nggak? Ya Rasulullah Muhammad, saksikan aku beriman kepadamu. Pernah nggak dengar ini? Ya. Apa jawab Nabi? Ibu yang bengong-bengong itu? Belum. Kau belum beriman. Kau masih berserah diri. Iman belum masuk dalam dirimu. Saya tanya, apakah dia nggak yakin sama Nabi Muhammad? Yakin. Apakah dia nggak percaya sama Nabi Muhammad? Percaya. Apakah dia nggak melihat geleger Nabi Muhammad? Ya. Belum beriman. Apalagi model prejengan kayak gini, yakinnya yakin nggak jelas, betul nggak? Percaya nggak jelas, nggak pernah ketemu wujudnya. Kok gitu kok beriman? Dipikirlah, ada nggak itu dalilnya? Ada. Banyak orang tahu kok. Walaupun kau telah begini, kau telah pakai peci, sudah haji berkali-kali, kau masih berserah diri. Kau belum beriman, iman belum masuk dalam dirimu. Berarti iman itu apa? Dimasukkan. Lewat apa? Baiat. Tepuk tangan. Itulah ya, dakwah kami kemana-mana adalah untuk menyampaikan metodologi agama, yaitu tarekoh atau tarekatullah. Yang tanpa itu kamu nggak ada hubungan. Di balik tarekoh itu ada penanaman nur, ada dikenalkan wujud Allah dan Rasulullah, yang itu memakai gelombang nanti beribadahnya, diajari caranya itu, kaifiatnya, yang dipertemukan dengan waris. Siapakah waris daripada Rasulullah di zaman ini? Clear semua. Nanti ada tekniknya itu untuk menyambungkan gelombangmu dan gelombang Allah Ta'ala. Sama dengan memakai HP prinsipnya. Ya, jadi begitu ya. Nanti malam di sini alhamdulillah ada berapa orang ini yang mau bayar? 5 yang mau bayar. Jadi begitu. Syariat tetap sama ya, bersyariat biasa, sholatnya biasa. Ini tentang rohanimu, untuk cara untuk menembus akhirat itu. Nah kalau ibadah nggak nembus akhirat, cuma ibadah dunia. Saya tanya, dunia ternyata hanya sebatas akalmu, betul nggak? Maka ilmu akalmu, kamu pinter ngaji, begitu hilang akalmu, hilang nggak ilmumu? Hilang. Kamu sholat 1000 rakaat, begitu hilang akalmu, hilang nggak sholatmu? Hilang. Istrimu saja hilang, betul nggak? Betul. Kalau tidur hilang, betul nggak? Pekerjaanmu hilang, duniamu hilang, betul nggak? Ternyata apa? Seluruh ilmu akal, seluruh yang memakai gelombang akal tidak mungkin menembus alam di atasnya akal, atau tidak mungkin menembus kematianmu. Maka ibadah itu hanya sebatas duniamu. Itulah kenapa kok banyak orang sekarang beragama tapi nggak kenal Tuhan, betul nggak? Mesti kenal Tuhan dulu baru beragama, betul nggak? Awal itu ma'rifat, akhir itu ma'rifat. Nah, tidak ada yang mengajarkan tentang teknik ma'rifatullah. Inilah orang yang bisa meraih itu. Nah, sekolahnya adalah kampus taklim ma'rifat, yang isi di dalamnya adalah Thariqah Naqsyabandi, yang gurunya adalah waris. Maka kami bisa menerang secara gamblang, terang-terangan, ilmiah, logis. Bisa diterima nggak Pak Pade? Bisa diterima nggak? Logis bisa nggak? Gitu ya, capek ngomongin nggak tahu kenapa. Saya dipikirin minuman ini. Nah ini ya, maaf ya. Pegang gelasnya saja Pak De. Alamak. Aduh. Jadi demikian ya. Sholatnya sama, mulai takbir sampai salam. Tapi gelombangnya ini loh, yang kalau putus gelombang atau nggak sampai atau lalai, kau sholat tapi dapat neraka well. Lihat Al-Ma'un.
inilah teknik teknologi beserta metodologi untuk menyambungkan gelombang model gelombang Allah Ta'ala lewat gelombang guru rohani menjadi mursyid. Semua ada dalam Quran. Oke, karena capek ngomong. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridwal inayah, ilahi anta maksudi wa ridwaka mandubi. Bagi siapa saja yang mau belajar di kampus Alim Ma'rifat, bisa lewat online, bisa lewat offline, ikuti syarat rukunnya. Ini kampus ya, bukan warung kopi ya. Ada aturan syarat rukunnya, ikuti saja. Yang repot kan orang banyak gengsi itu ya, atau apa, punya mental block itu, sehingga apa, nggak mau ngakui, atau nggak mau ini itu, nggak mau, padahal rukun syaratnya biasa saja. Itu ada berkahnya ya. Ilahi anta maksudi wa ridwaka mandubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.